wa Zaidun yaqihi binafsihi hatta laqad shujja fi ra'sihi iddata shijaj. Ketika Nabi dilempari batu, berdarah kakinya. Kenapa kok badannya Nabi tidak berdarah? Kenapa kok kepalanya Nabi tidak berdarah? Karena ditutupi oleh tubuhnya Zaid bin Harithah. Turunkan kepada beliau, yaitu wahyu. Karena di kota Mekah orang-orang sudah semakin berani menentang, melawan, bahkan menindas Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah kalangan bangsawan terhormat, cucu dari seorang Abdul Muttalib. Tapi karena sudah tidak ada istrinya, tidak ada pamannya, maka mereka semakin berani untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ketika sampai ke Taif, beliau mendatangi para pembesarnya terlebih dahulu. Fajalasa ilaihim, Nabi duduk di depan mereka, wada'ahum, dan mengajak mereka ilallah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahum bima ja'ahum bihi min ajli, dan menyampaikan misi kedatangan Nabi ke negeri Taif itu, bahwa beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi? Faraddu alaihi raddan munkara. Mereka membalas apa yang disampaikan Nabi itu dengan balasan yang sangat keji, sangat mungkar. Wa faja'uhu bima lam yakun yatawaqqa' minal ghilzah wa samjil qaul. Bahkan Nabi tidak menyangka kalau akan mengalami penolakan yang begitu menyakitkan. Jadi bukan hanya penolakan secara verbal, tapi juga dengan tindakan. Kalau Nabi Nuh dulu ketika berdakwah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, saya berdakwah kepada kaumku ini siang malam, tapi mereka semakin menjauh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nah, kalau umatnya Nabi Nuh itu semakin menjauh, ketika didekati lagi, mereka menutup telinganya dengan jari mereka dan menutup kepalanya dengan pakaian mereka, seakan tidak mau mendengar. Nah, itu umatnya Nabi Nuh. Bagaimana dengan penduduk Taif? Nabi tidak membayangkan kalau akan mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan. Apa itu? Falam yujibuhu ila dzalika aidan. Mereka tidak mau menerima, sangat kasar sekali kata-katanya. Faqama Rasulullah min indihim, karena mereka tidak mau menerima, Nabi berdiri ingin mempertegas kembali apa yang beliau sampaikan. Dan Nabi meminta kalau mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima apa yang beliau sampaikan, tolong berita tentang kehadiran Nabi ini jangan disebarluaskan terlebih dahulu. Karena kalau disebarluaskan, maka satu negeri itu akan menyakiti Nabi, karena para pembesarnya saja sudah menolak. Yarjuhum ayyaktumu khabara maqdamihi ilaihim, berharap Nabi dirahasiakan kedatangannya kepada mereka, terutama kepada orang Quraisy. Jadi jangan dibilang kalau saya sedang ada di Taif kepada penduduk Anda dan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Permintaan Nabi itu pun tidak didengar oleh mereka. Summa agharru bihi sufaha'ahum wa 'abidahum yasubbunahu wa yusihuna bihi. Bahkan orang-orang bodoh, sufaha, yang tidak berakal, yang enggak punya kedudukan, yang tidak berpendidikan,
wa abiduhum, dan hamba-hamba sahaya yang ada di sana, yasubbunahu wa yasihuna bihi. Semuanya mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan meneriaki Nabi. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarah, dan bahkan mereka itu melempari Nabi dengan batu, hatta anna rijlai Rasulullah la tadmayan, hingga dua kaki Rasulullah itu berdarah. Ketika itu Nabi bersama seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, Zaid ini adalah budaknya Khadijah, kemudian diserahkan kepada Nabi, oleh Nabi diterima, kemudian dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat. Zaid bin Harithah. Nah, ketika itu Nabi ditemani oleh Zaid. Ketika Nabi dilempari oleh batu, wa Zaidun yaqihi binafsihi hatta laqad shujja fi ra'sihi iddat shijaj. Ketika Nabi dilempari batu, berdarah kakinya. Kenapa kok badannya Nabi tidak berdarah? Kenapa kok kepalanya Nabi tidak berdarah? Karena ditutupi oleh tubuhnya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid itu menjadi tameng hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqihi bi nafsihi hatta laqad shujja fi ra'sihi inda shujaj. Bahkan karena beliau menutupi Nabi dengan tubuhnya, Zaid bin Harithah itu hingga kepalanya itu berdarah, dilempari batu. Hatta wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bustan li Utbah bin Rabi'ah. Nabi lari sambil dilindungi oleh Zaid bin Harithah, dilempari batu, dan akhirnya beliau sampai di sebuah perkebunan milik Utbah bin Rabi'ah. Ketika sudah sampai di tengah kebun itu, kemudian orang-orang yang melempari Nabi itu pulang. Fa'amida alaihi salatu wassalam wa qad anhakahu at-ta'ab wal jarah. Nabi kemudian bersandar di bawah pohon karena kelelahan, karena luka-luka yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila dhilli syajarati 'inab. Nabi berteduh di bawah pohon anggur. Fajalasa fihi. Kemudian Nabi istirahat, duduk di sana. Wa bana Rabi' yanzurani ilaihi. Ternyata di kebun itu ada dua pemuda, anak dari pemilik kebun itu, anak dari Utbah bin Rabi'ah, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berlindung, yang sedang beristirahat. Falamma itma'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalika adh-dhill rafa'a ra'sahu yad'u bi hadzal du'a. Ketika Nabi sudah istirahat, mulai tenang, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, wa yad'u bi hadzal du'a, dan kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menatap ke langit. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadukan kelemahan diriku. Saya enggak punya kekuatan ya Allah. Dha'f, lemah. Kalau ada orang bilang saya kuat, saya sangat lemah sekali hari ini. Wa qillati hilati, dan saya tidak berdaya ya Allah, tidak sanggup. Wa hawani 'alan nas, dan saya ini rendah di hadapan manusia. Saya dihina, dicaci, dilempari batu. Ya Arhamar Rahimin, subhanallah. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, dan Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Zat yang paling penyayang di antara yang paling penyayang. Ila man takilni,
ila man takiluni ila ba'idin yattajihmuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, Engkau akan menyerahkan aku kepada siapa hari ini? Apakah kepada mereka atau kepada musuh yang akan menyakitiku, ya Allah? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi jika Engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, maka tidak akan aku hiraukan semua yang aku alami sekarang ini. Meskipun manusia merendahkanku, mereka menyakitiku, mereka melempariku, mereka ingin membunuhku, tapi jika Engkau ridho kepadaku, ya Allah, itu kecil semua bagiku, kata Rasulullah. Fala ubali, gak akan aku hiraukan. Darah yang mengalir, air mata yang menetes, keringat yang bercucuran, debu yang mengotori tubuh Nabi, semua tidak dihiraukan. Yang penting Allah tidak murka, yang penting Allah itu ridha. Walakinna afiyataka awsa'u li. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min an tunzila bi ghadabuka aw yahilla alayya sakhatuk lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Jadi inilah Nabi kita, ya ikhwan. Thumma inna bani Rabi'ah taharrakatis syafaqa fi qalbihima. Kemudian ketika dua anak laki-laki yang sedang berada di kebun itu melihat Nabi mengangkat tangannya ke langit, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akhirnya tergerak. Hati mereka muncul sifat rahmah, kasihan kepada orang yang tidak berbuat salah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tapi dilempari batu oleh kaumnya. Fad'au ghulaman nasraniyan lahuma yuqalu lahu adas fa arsala ilaihi qatafan minal 'inab fi tabaq. Kemudian Rabi'ah, dua anak Rabi'ah ini memanggil seorang laki-laki yang disebut dengan Adas namanya, karena kasihan, dan memerintahkan untuk memetik satu tangkai buah inab. Inab itu buah anggur. Fi tabaq, kemudian ditaruh di sebuah nampan, diminta untuk menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mereka yang memberikan, karena mereka takut dikucilkan oleh kaumnya. Mereka menyuruh seorang laki-laki untuk memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma wada'a Adas al-'inab baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu kul. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah, kemudian menyodorkan nampan yang berisi anggur itu, kemudian Adas itu berkata kepada Rasulullah, kul, silahkan makan. Maddar Rasul yadahu qailan. Kemudian karena Nabi sudah sangat kelelahan, sangat kecapean, kemudian Nabi mencoba mengambil anggur itu dengan mengucapkan Bismillah. Summa akal. Setelah Nabi mengucapkan Bismillah, mengambil anggur itu kemudian dimakan. Faqala Adas muta'ajjiban. Kemudian Adas berkata dengan takjub atau aneh, merasa aneh dengan kalimat Bismillah. Wallahi inna hadzal kalama yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, kalimat Bismillah ini belum pernah diucapkan oleh penduduk negeri Taif. Selama saya ada di sini belum pernah ada orang yang mengucapkan
bismillah. Faqala lahu Rasul, kemudian Nabi bertanya kepada Adas itu, wa min ayyil biladi anta, kalau begitu kamu dari mana asalnya? Wa ma dinuk, agama kamu apa? Kata Rasulullah. Qala Nasrani, saya orang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa, qaryatun bil Mosul. Saya ini datang dari negeri yang jauh, dari Ninawa, daerah Mosul. Mosul itu negeri di Irak. Kalau sekarang namanya Mosul. Pernah tahu daerah namanya Mosul? Di Irak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Kalau begitu kamu datang dari sebuah negeri di mana negeri itu dulu pernah ada orang laki-laki yang saleh bernama Yunus bin Matta. Maksudnya Nabi Yunus. Karena beliau dari Irak, Nabi Yunus. Faqala Adas, wa ma yudrika Yunus bin Matta. Bagaimana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Masanya kan sangat jauh sekali dari Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana engkau bisa tahu ada seorang laki-laki yang soleh berasal dari negeri Irak, dari Mosul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, dzaka akhi atau dzalika akhi, laki-laki yang soleh itu adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabi, karena Yunus itu adalah nabi dan aku juga adalah nabi. Fa'akabba Adas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu ra'sahu wa yadayhi wa qadamayhi. Nah, kemudian Adas membekap Nabi, memeluk Nabi, mencium, yuqabbilu ra'sahu, mencium keningnya, wa yadayhi, dan mencium kedua tangan Nabi, wa qadamaihi, dan mencium kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Buti, unzur tafsila dzalika fi sirat Ibnu Hisham. Kalau ingin lebih detail tentang kisah ini, lihat di Sirah Ibnu Hisham. Dan dikisahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min at-Taif rajian ila Makkah. Nabi ketika dilempari batu tidak ada tempat lain kecuali kembali lagi ke Mekah. Setelah beristirahat kembali ke Mekah. Padahal di Mekah nyawa beliau juga terancam, beliau juga terusir. Hatta idza kana bi Nakhlah. Ini setelah kejadian di kebunnya Rabi'ah. Ketika beliau sampai di sebuah kebun Nakhlah, yang di sana ada Nakhlah itu apa? Pohon kurma. Qama min jawfil laili yusalli. Kemudian di malam hari beliau berdiri salat. Famarra bihi an-nafaru minal jin. Ketika Nabi salat membaca ayat, lewatlah sekelompok kaum jin, alladzina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Fastama'u lahu, jin yang lewat itu mendengar Nabi baca Quran ketika salat, berhenti mendengarkan. Falamma faragha min salatihi wallau ila qaumihim munzirin wa qad amanu wa ajabu ila ma sami'u. Ketika selesai mendengar ayat yang dibacakan, mereka pergi menemui kaumnya dan mereka beriman dan percaya terhadap apa yang didengarkan dari ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di Allah menceritakan dalam surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu tama'a nafarun minal jinni wal ins qul uhiya ilayya annahu tama'a nafarun minal jin. Itu dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Kemudian setelah sholat di pagi hari, Nabi kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, waktu itu masih ditemani oleh Zaid bin Harithah.
Ada sebagian riwayat mengatakan yang menemani itu adalah Ali bin Abi Thalib. Cuman riwayatnya dhaif. Dan yang membesar-besarkan riwayat ini adalah orang-orang Syiah. Nah, yang masyhur itu adalah Zaid bin Haritha. Nah, ketika ingin masuk Mekah, Zaid bin Haritha berkata kepada Rasulullah, "Kaifa tadkhulu alaihim ya Rasulullah wa hum akhrajuk?" Ya Rasulullah, kenapa ingin masuk Mekah lagi? Padahal mereka sudah mengusirmu dari sana. Apa enggak bahaya nanti? Atau istilah anak muda gimana sekarang? Enggak bahaya kan gitu. Faqala ya Zaid, kemudian Nabi bersabda, wahai Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, apakah kamu tidak sadar bahwa Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan yang kita hadapi? Kemarin kita baru dilempari batu, kemudian kita dilindungi oleh Allah di sebuah kebun, dan ternyata pemilik kebun itu iba, kasihan kepada kita, kemudian menyuruh orang untuk memberi kita makan anggur. Apa kamu tidak ingat itu, wahai Zaid? Maka jangan takut, jangan khawatir kalau kita ingin masuk Mekah kembali. Wa innallaha nasiru dinihi wa muzhiru nabiyahu. Karena sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan menolong nabinya. Thumma arsala rajulan min Khuza'ah ila Mut'im bin Adi yukhbiruhu bi annahu dakhilu Makkah fi jiwari. Nah, tapi Nabi tidak langsung masuk, ngirim orang mengabarkan kepada seorang yang bernama Mut'im bin Adi, minta perlindungannya bahwa saya akan masuk Mekah, tolong saya dibantu, tolong saya dilindungi. Fastajaba Mut'im lidzalik. Dan Mut'im bersedia untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bersedia, maka Nabi kemudian masuk ke Mekah. Mut'im ini masih musyrik ketika itu. Cuman orangnya baik. Wa'ada Rasulullah ila Makkah. Ikhwah fiddin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita sampai di pembahasan al-ibaru wal idhat, pelajaran dan nasihat yang disampaikan dalam sirah ini. Yang pertama, jadi tugasnya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya tabligh, bukan hanya menyampaikan. Tugasnya seorang yang diberikan beban oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi apa pelajarannya apa kita ambil? Maka tugas yang paling utama itu tabligh, kemudian setelah itu sabar. Tabligh dan sabar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Dalam surah Ali Imran ayat 200, hai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan bersedia bersiap-siaplah di penghujung negeri kalian. Bersiap siaga. Jadi Allah di sini berfirman isbiru wasabiru. Bersabar dan kuatkanlah kesabaran kalian itu. Lipat gandakan kesabaran kalian. Pertebal kesabaran. Subhanallah. Walaqad 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiyam bil ibadat bil wasilati tadbiqiyah. Nah, kita ini diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Ya benda, diajari sholat, diajari wudu, diajari puasa, diajari haji, diajari berzakat, berinfak dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi ketika mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Atau ketika Nabi mengajarkan haji, selesai Nabi berhaji, kemudian Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, kalian ambillah manasik-manasik yang aku ajarkan ini kepada kalian. Tiru seperti ini hajiku.
Wa bina'an ala hadzal mabda, kata beliau, kata Syekh, nah, berdasarkan dari amal tadbiqiyah, ibadah yang aplikatif ini, Nabi sebenarnya juga mengajarkan kepada kita anwa'ul mihan fi sabilid da'wah, berbagai macam cobaan, rintangan di jalan dakwah. Dan seakan-akan Nabi bersabda, isbiru kama ra'aitumuni asbir. Jadi ketika menyampaikan Islam, menyampaikan Quran, menyampaikan kebenaran, setelah itu kita harus bersabar sebagaimana sabarnya Rasulullah ketika berdakwah ke Taif. Seakan-akan, kata Syekh Al-Buti, seakan-akan Nabi bersabda, isbiru kama ra'aitumuni asbir, bersabarlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersabar terhadap segala macam ujian, cobaan, penindasan, musibah. Kira-kira mampu apa enggak kira-kira? Ya Allah, jauh sekali, jauh bainas sama was sumur. Kesabaran kita dengan kesabaran Rasulullah ini sangat-sangat jauh. Tapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hanya amal tadbiqi, bukan hanya praktek ibadahnya saja yang ditiru, tapi konsekuensi dari ibadah itu atau rintangan atau hambatan yang akan kita hadapi ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan kewajiban, itu juga harus meniru kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dijelaskan, ketika beliau mengadakan tangan meminta, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah bercerita, annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud? Ya Rasulullah, apakah engkau mengalami peristiwa yang lebih menyakitkan, yang lebih menyedihkan dibanding perang Uhud? Kemudian Nabi bercerita, ada. Di mana itu? Di Taif, kata Rasulullah. Taif. Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah idza aradat nafsi ala ibni abdin. Di masa yang lain, di waktu yang lain, ada yang lebih menyakitkan lagi dibanding dengan perang Uhud, yaitu apa? Ketika hari Aqabah. Nah, hari Aqabah itu nanti akan kita bahas. Karena Aqabah ini peristiwanya ketika Nabi dari Madinah menuju ke Makkah. Tapi pelajaran pertama yang harus kita ambil adalah al-haqiqah annahu alaihi salam qad istaqbala tilkal mihan radiyan. Yang harus kita ambil pertama adalah ketika kita menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah, kemudian kita menghadapi yang namanya ujian, cobaan, kita harus radhi. Radhi itu apa? Ridha, radiyan. Kita harus ridha. Dan serahkan semua kepada Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiran muhtasiban, sambil kita bersabar dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa faqad kana biwas'ihi au bimasyiatihi ayantaqima minas sufaha. Kalau Nabi tidak bersabar, kalau Nabi tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, maka sangat memungkinkan Nabi itu membalas keburukan mereka, orang-orang yang bodoh itu. Alladzina adzahu, yang menyakiti Nabi, minaz zu'ama, dari para pemimpinnya, atau minas sufaha, atau dari orang-orang rendahnya. Walakinnahu alaihi salam lam yasha' dzalik, tapi Nabi tidak mau itu. Bahkan ketika Nabi berdoa mengangkat tangannya ke langit, kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan malaikat jibal akhsyabain, malaikat gunung
yang disebut Akhshabain, karena dari saking besarnya di antara Mekah dan Taif itu ada dua gunung besar. Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izan li, berilah aku izin ya Rasulullah, aku angkat dua gunung ini dan aku ratakan penduduk Taif ini, aku akan hancurkan mereka semua. Allah itu yang menjawab. Tapi tidak langsung, tidak otomatis kemudian malaikat mengangkat gunung. Sebenarnya malaikat bisa saja langsung menenggelamkan mereka atau membumi hanguskan mereka penduduk Taif. Tapi kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ini Masya Allah kesabaran Rasulullah SAW. La, kata Rasulullah, bal arju minhum, bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah melahirkan generasi setelah mereka, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak pernah berbuat syirik kepadanya. Aku berharap dari keturunan mereka nanti. Sekarang mereka mengusirku, sekarang mereka menyakitiku, tidak apa-apa, aku terima. Aku tidak ingin membalas keburukan mereka, tapi aku minta kepada Allah supaya dari rahim mereka nanti, dari sulbi mereka, lahir generasi berikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang cari penduduk Taif yang beragama Nasrani, cari penduduk Taif yang sekarang masih musyrik, kira-kira ada enggak? 100% Muslim semua. Bukan hanya sekarang, dari dulu, sejak generasi kedua mereka. Itu berkat apa kira-kira? Tadi berkat kesabaran. Jadi dakwah sabar, tabligh ihtisab. Dan ini harus latihan memang, insyaallah. Harus latihan. Latihan dari yang paling ringan, paling kecil. Apa itu yang paling ringan? Sabar belajar agama. Sabar kalau dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmunya saja enggak sabar, bagaimana mendakwahkannya? Bagaimana mendakwahkan enggak punya ilmunya? Nah, kita semua ini sekarang harus latihan sabar dari nol, dari awal. Sabar apa? Sabar belajar, sabar menuntut ilmu, sabar murojaah, sabar menghafal, sabar menulis, sabar mencatat, meski ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Insyaallah. Antum saya lihat nih sabar-sabar semua orangnya. Ada yang ngantuk, sadar sedikit nulis gitu ya. Kemudian hilang lagi sebentar, nulis lagi. Nah itu nih sabar. Insyaallah dapat pahala semua. Kan dalam pepatah Arab dikatakan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar ketika masih muda, meskipun hanya sebentar saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Antum ini Masya Allah dari maghrib ke isya sabar mendengarkan, nulis gitu ya. Meskipun saya yakin antum ini capek luar biasa. Habis kuliah kan, dari pagi sampai sore, habis maghrib masih kajian lagi, habis isya nanti ada evaluasi lagi. Habis evaluasi baru makan malam, sudah ngantuk masih makan. Ternyata bangun jam 12 makan lagi ternyata. Qadha gitu ya. Subhanallah. Sabar ya kawan, sabar. Mumpung antum masih muda, belajarlah agama sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak belajar hadis, banyak-banyak belajar sirah. Karena dari situ kita tahu bagaimana praktek Nabi dalam beragama. Kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa Nabi itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa beliau tidak memendam saja sakitnya? Kalau beliau memang sabar, kenapa beliau tidak diam saja?
Apakah mengeluhnya Rasulullah itu bertanda dia sudah putus asa karena dari saking beratnya ujian yang beliau terima? Apakah seperti itu? Wal jawab, maka dijawab oleh Syalbuti, anna syakwa ilallahi ta'abbud. Kalau kita mengadu kepada Allah, itu namanya ibadah, ta'abbud. Kita mengadu kepada Allah itu ta'abbud. Wad-dara'a lahu wat-tadhallul 'ala babihi taqarrubun wa ta'ah. Nah, ini dia. Jadi kalau banyak mengeluh kepada Allah dan merasa rendah di hadapan Allah dan menghibah kepada Allah, itu adalah taqarrub wa ta'ah. Taqarrub itu apa? Mendekat kepada Allah, wa ta'ah, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syakwa, mengadu kepada Allah, itu adalah ta'abbud. Tadarru, merendahkan diri, wa tadzallul, dan menghinakan diri, ala babihi, di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala, taqarrubun wa ta'ah. Walil mihani wal masa'ib hikam. Nah, ini bab yang lain nih. Dan ketika seseorang mendapatkan ujian, musibah, itu semuanya membawa hikmah, membawa pelajaran bagi orang yang bersabar. Nah, wa min ahammiha, nah, dan paling pentingnya hikmah dari sebuah musibah, dari sebuah ujian itu, annaha tasuqu sahibaha ila babillahi ta'ala. Maka orang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita mendapatkan ujian, semakin sering kita mendapatkan musibah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, tidak punya daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pelajaran yang kedua, ikhwan sekalian, jadi di setiap musibah, di setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi itu pasti kita akan mendapatkan namanya raddan ilahiyan. Kita akan mendapatkan namanya balasan ilahi ala dzalikal idza, untuk menyembuhkan dari luka musibah itu tadi. Wa ma yahdifu ilaihi arbabu. Jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, itu pasti Allah memberikan penawarnya. Allah pasti memberikan obatnya. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW dilempari batu, berdarah kakinya, berlindung di sebuah kebun tadi itu, duduk di bawah pohon anggur. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Pertama adalah perlindungan dari kejaran orang-orang jahat. Yang kedua, ada orang yang diluluhkan hatinya oleh Allah ketika melihat penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari sekian banyak orang yang membenci, menghina Nabi, melempari Nabi, Allah mengutus dua orang yang tergerak hatinya untuk melindungi Nabi, untuk menolong Nabi, sehingga dia menjaga kebun itu agar supaya tidak dimasuki orang-orang jahat. Yang ketiga, dua orang yang merasa iba kepada Nabi ini kemudian mengutus orang untuk membawa makanan. Makanan apa itu? Anggur tadi itu. Anggur. Sebagai sebuah hiburan, sebagai sebuah penawar rasa sakit, kecewa, dan supaya Nabi memiliki kekuatan kembali. Dan bukan hanya itu, yang keempat. Laki-laki yang bernama Adas tadi itu, yang awalnya beragama Nasrani, kalau Nasraninya itu murni, sangat dekat sekali dengan dakwah Nabi, sangat dekat sekali dengan Islam, karena hanya tinggal loncat satu saja sudah jadi Muslim.
Karena syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mereka wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kalau ini tinggal lompat satu aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka adas ini masuk Islam. Karena dia percaya bahwa orang yang soleh yang ada di hadapannya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Nabi sampaikan kepada si Adas tadi bahwa Yunus bin Matta itu adalah saudaranya dan dia juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti kalau dia beriman kepada Rasulullah, pertama tidak menyakiti, menghormati, memuliakan dan segala macam bentuk penghormatan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya raddan ilahiyan, balasan yang manis dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat sebuah ufuk fajar yang muncul setelah kegelapan malam. Ketika malam sudah semakin pekat, kemudian muncul namanya fajar. Fajar itu apa? Secercah cahaya yang kemudian menyembur keluar dan menerangi seluruh dunia. Ini adalah awalnya. Maka begitu juga kita. Semakin berat ujian yang kita hadapi, yakinlah bahwa pasti ada raddun ilahiyun ala dzalikal idza. Kalau ada orang yang menyakiti kita, menghina kita, menistakan kita, menzalimi kita, yakinlah bahwa Allah itu tidak tidur, Allah tidak diam, Allah itu maha adil, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Pasti Allah akan membalas keburukan orang yang berbuat jahat kepada kita, dan Allah juga akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Nah, itu. Supaya apa? Kaila yatajamma' fin nafsi min awamilit ta'ammul wad dhajar. Supaya orang yang berada di jalan yang benar, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang sabar, orang yang tidak menyakiti orang lain, tapi kok malah dia disakiti, supaya dia tidak tidak putus asa, supaya dia tidak kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia tidak merasa bahwa dirinya sendirian. Kenapa? Karena dia benar. Karena dia benar. Ibarat kita lah, bangsa Indonesia ini, kalau secara zahir, secara ukuran manusia, mustahil kita bisa menang lawan penjajah. Iya enggak kira-kira? Mustahil. Mereka tentaranya terlatih, senjatanya lebih canggih, kemudian logistiknya lengkap, strategi perangnya sudah terlatih di mana-mana dan seterusnya. Sedangkan kita hanya bermodalkan semangat dan pemberuncing saja. Tapi karena kita benar, karena kita berada di jalan yang hak, dan Allah pasti bersama orang yang benar. Itu yang diyakini oleh Bung Tomo ketika menggerakkan anak-anak atau pemuda-pemuda di Surabaya. Karena kita di jalan yang benar, karena kita di pihak yang benar, Allah pasti akan bersama orang-orang yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, kita lihat Zaid bin Harithah. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah tadi? Menjadi tameng hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, hakadha kanat halus sahabah radhiyallahu anhum bin nisbati li Rasulillah. Begitulah pengorbanannya para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, yambaghi ay yakuna alaihi halul muslim bin nisbati liqa'id da'wah. Begitu juga orang Islam di zaman sekarang ini, kalau melihat orang yang memang tugasnya berdakwah atau qaimud dakwah, orang yang berjuang di jalan dakwah, dia berada di jalan yang benar,
maka orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia tidak mampu untuk berdakwah seperti yang dilakukan oleh orang yang punya kapasitas tadi, seorang dai yang alim, maka tugas kita adalah melanjutkan tugasnya Zaid bin Harithah. Sebagai apa itu? Sebagai pelindung, penolong, dan sebagai perisai. Min himayatihi lahu binafsihi wa difa'ahu anhu wa in iqtada bidzalika at-tadhiyya bihayatihi. Bahkan jika seandainya nyawa sekalipun harus berani kita korbankan untuk membela yang benar. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat. Dan itu juga yang harus kita lakukan kepada orang yang menjalankan dakwah. Kita harus mendukung mereka, menolong mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah ini diikrar oleh Rasulullah SAW. Ikrar itu artinya apa? Ditetapkan oleh Nabi. Diikrar artinya Nabi menguatkan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah. Bukan Nabi melarang, Zaid kamu nggak usah melindungi saya dilindungi oleh Allah. Bukan begitu. Maka ketika Zaid bin Harithah ini punya anak laki-laki namanya Usama bin Zaid, maka kata Rasulullah SAW, laki-laki yang aku cinta, yang aku sayang, yang bukan dari keluargaku, itu adalah Zaid bin Harithah. Dan dia punya anak laki-laki, itu seperti anakku sendiri, seperti cucuku sendiri. Maka cintanya aku kepada Usama bin Zaid sama seperti cintanya aku kepada Hasan dan Husain. Jadi Zaid bin Harithah dianggap seperti Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid dianggap seperti Hasan dan Husain. Karena melihat dari perjuangan orang tuanya, melihat perjuangannya Zaid bin Harithah. Yang keempat, itu yang ketiga tadi ya. Masih ada waktu. Nah, panjang ini ceritanya, masih 3 lembar lagi. Udah pekan depan insyaallah. Sampai ketiga tadi, dan lanjutkan besok. Saya kira itu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk mendakwahkan Islam. Semoga kita juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Islam ini tetap tumbuh, berkembang dan maju sampai anak cucu kita nanti insyaallah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.